langsung live. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Binte bersama saya dari Triharyanto Dan saya Aras. Nah, jadi kita di hari ini akan membahas kan kemarin sempat rame itu kasus Bjorka. Ayo, hacker. Bjorka, kalau kata Muslim Bjorka. Bjorka. Nah, kasus hacker. Ya. Tuh, ini kasus hacking ini pas yang kasus Bjorka ini tanggal berapa dia mulai? Kayaknya awal September. Awal September kan? Yang ini enggak? Pas kayaknya pas BBM naik. Iya, BBM pasca BBM naik. Ya. Pasca BBM naik habis itu kan ada langsung muncul di Twitter tuh ada 1,3 miliar data bocor, Ya, SIM card. gitu. Terus habis itu diikuti sama kebocoran lain yang katanya yang pelakunya itu adalah Bjorka. Ya. Nah, Si hacker menyebut dirinya itu Bjorka. betul, Bjorka. Nah, tidak tanggung-tanggung karena kita sedang membahas Bjorka kali ini. Kita datangkan langsung Bjorkanya. Iya, kita datangkan langsung Bjorkanya. Kalian pasti penasaran kan? Ini adalah Bjorka. Silakan tunjukkan wajahmu Bjorka. Halo, nama saya Bjorka. Wah. Ya, ini suara samar saya. Tapi kan mukanya lu kelihatan. Oh iya, wih. Di blur atau di blur. Jadi inilah muka asli Bjorka. Memang mengecewakan teman-teman. Bercanda. Bagus Edu kenapa gitu bercanda? Ya. Bagus Edu itu bercanda. Oke, jadi ini kita ada bintang tamu lagi. Alhamdulillah. Tamunya banyak ya. Betul. Kita dalam meningkatkan views kita memang harus banyak-banyak aja bintang tamu. Ya. Betul. Dan pansos. Betul. Pansos adalah intinya. Halo abangku, panutanku, respect. Kayak Kayak harus. Oke, kita perkenalkan dulu bintang tamunya. Ya. Silakan Bapak bintang tamu, Bapak Bjorka memperkenalkan diri. Jadi nama panjang saya Bjorka Syahputra ya. Enggak. Benar. Agak. Untuk Kominfo kalau misalnya nonton bukan gua, Bjorka bukan. Dan bukan anak Cirebon itu juga. Ini pegawai Diskominfo loh. Wah, Jadi Beda. Oh, beda. Diskominfo dan Menkominfo beda. gua kira tadi Lagian ini sama. bukan incaran Kominfo. Oh, Incaran BIN ini. Wah. Iya. BNN. Wah. Saya tertangkap. Wah. Oke, boleh kenalan Iya. nama lu dulu. Iya, nama lengkap aku Rahman Nur. Alah. Rahman Nur Rizky Syahputra. Biasa Biasa dipanggil Nur. Biasa dipanggil Nur. Masih single, 21 tahun. Telepon aja. Ini Alamat. alamat boleh? Ah, Domisili. Nanti lah. Di WA dulu baru aku kasih tahu alamat. Ya Allah, ini jadi ajang dia mencari jodoh. Iya. Oke. Sebenarnya kita tidak akan membahas hacking ini, tapi kita sedikit lah pendapat dari orang ini. Kayaknya dia kompeten. Kayaknya dia kompeten. Berkompeten di bidang. Jadi bagaimana tanggapan Bapak Nur? berat. Bagaimana tanggapan Bapak Nur tentang kasus yang kemarin? Tanggapan singkat lah. Ya, jadi kalau saya lihat dari sisi pandang seorang profesional. Siap. Ya, apa ya? Kalau secara singkat sih gua ngelihat Bjorka kayak the hero that we didn't know we need gitu. Kayak wah, kayak Robin Hood gitu ya. Dari gua. Tunggu. Sebelum dilanjutin, Nur ini disiplin ilmunya itu apa? Oke. Biar penonton tahu ya. Ya, disiplin ilmu gua pencak silat sih selama 2 tahun. Bagus. Masuk sih. bukan Gua kira lebih ke kendo sih. Apa tuh kendo, Bay? Bela diri toli-toli. Juga tahu.
Kagak. Aduh ya Allah, ya Allah. Gak, serius. Boleh lanjut tanggapan. Sorry ya. Ya gak, gue kuliah dulu cyber security selama 4 tahun lah ya, normalnya kuliah kan, lulus tepat waktu. Iya. Cyber security. Ya, betul. Cyber security ya seperti namanya ya keamanan. Keamanan cyber gitu. Gimana? Kuliah sendiri nggak tahu artinya dulu. Satpam internet lah gitu, satpam internet kasarnya. Betul. Heeh. Iya. Iya. Nah, tanggapan lu tentang kasus kemarin deh. Tanggapan Sebagai seorang cyber security gitu. tanggapan serius nih. Iya. Bebas. Nggak apa-apa ya, kagak serius juga nggak apa-apa. Ya kalau enggak ya kayak gue bilang di awal tadi sih, kalau gue pribadi ngerasanya kayak apa ya, ngeliat Bjorka tuh kayak seneng, tak kenapa apa ya, kayak seneng gitu, ada musibah tapi ada senengnya juga di satu sisi ya, kayak apa ya, dia ngehack database 3 juta ya kalau nggak salah ya, 3 juta NIK apa waktu itu bocor sama dia. Di satu sisi kayak aduh bocor lagi soalnya kan bukan yang pertama kali. Tapi di satu sisi juga dia mencoba untuk melakukan apa ya, dia kayak Batman lah, mencoba meyakinkan bahwa dia tuh ngelakuin hal yang baik gitu sebenarnya ke kita dengan cara ya gitu, dia buat Telegram, buat Twitter, di situ dia kayak nge-leak data-data yang menurut kita kayak ditutup-tutupi lah. Waktu itu yang salah satu gua senang banget tuh pas dia ngebongkar pembunuh Munir itu, kebetulan gua join Telegramnya, jadi kayak anjir masa sih iya bener ini yang pembunuh Munir gitu. Dan kelihatannya kalau dari grup Telegramnya dia beneran apa ya, beneran kayak pengen apa istilahnya, kayak ngasih membongkar dan ngasih tahu pemerintah bahwa ya lu negara demokrasi, powernya ada di ini, di penduduk lu gitu. Jadi kayak satu organisasi rusak ya, gue nggak mau bilang siapa, itu bukan itu gak akan mendefinisikan negeri lu gitu, tapi warga-warga yang tinggal di sana lah yang bakal mendefinisikan kemajuan negeri lu gitu. Kayak gitu sih gue ngeliatnya. Oh ya, oke. Jadi Pak Luhut, bapak di Pak Luhut, Bapak polisi ini sudah ada dengar warga Anda yang senang ya. Dia senang. Data kita bocor. Bapak polisi, Bapak Luhut, ini Gue senang data bocor tuh, jadi biar bisa ini Kominfo tuh sebagai bisa tamparan. Iya, Ya, ada bahan evaluasi pemerintah kan ya. tuh lu bisa nyapu tuh gitu dong. Diselamatin. Nah, jadi pemerintah kan jadi nggak santai-santai. Nah, nggak. Tempat kita aman nih. Ini Tuh. bocor coy. Ya, maksud aku Nah, oke. gitu. Oke. Daripada makin panjang dia terancam kan. Iya. Kita masuk ke apa namanya? Ini kan segmen kita namanya pantauan. Tunggu, saya ada yang mau saya tanya. Apa itu? Ya gini, kan kemarin tuh data yang dibocorin sama Bjorka itu kan 1,3 M. Terus ada juga hacker lain, saya lupa siapa namanya, yang bilang datanya yang dibocorkan itu hanya sekitar 300.000 kalau nggak salah, yang di copy paste gitu biar kelihatan banyak. Nah, dari seorang yang punya disiplin ilmu cyber security, yang benar ini yang mana? Si Bjorka atau si hacker yang satu ini, yang katanya ini cuma 300.000 terus datanya itu di copy paste. Nah, Kayaknya itu nggak bisa nggak bisa ditentukan. Itu harus ada risetnya dulu mana yang benar atau enggak. Jadi Ya, bayangkan lah yang boleh yang lah. berilmu, yang berpendapat kan. Bisa berusaha membela Anda ya. Saya tahu Anda tidak tahu jawabannya kan. Enggak, tapi saya penasaran gitu ya. Karena kan dibilang hacker itu cuma bisa dilawan sama hacker. Nah, ini 2 hacker ini punya dua gini sih. data gitu ya. Nah, ini orang ketiga ini gitu. Oh iya. Dimunculkan. Nah, Ya. siapa tahu ada kan. Kalau hacker yang kemarin kan Bjorka kan, dia biar biur. Ya apa itu biar. Nggak, kalau ya
kalau dari aku gitu kan. Masalahnya gue udah salah bilang tadi, gue bilangnya pas di awal 3 juta data yang dibocorin. Sekarang 1,3 miliar Gak apa-apa, sama gak apa-apa. 300. Nanti di editornya tuh nanti kasih Tiga, angka yang ya, benar. betul. Nah, yang 1,3 miliar itu kan katanya SIM card. SIM card. Tapi Nggak tahu yang 3. tapi menurut gue agak kurang make sense juga nggak sih 1,3 miliar. Kita penduduk 270 jutaan lah, ya kan, kasarnya di Indonesia. 1,3 miliar SIM card itu berarti satu orang punya 5 nomor gitu, ya nggak sih? Iya, bisa jadi. Jarak, maksud gue ya bisa, susah lah, maksudnya kayak setinggi-tingginya juga nggak bakal nyampe 1,3 miliar sih, asumsi dengan apa kelas ekonomi Indonesia kayak susah lah ngehit 1,3 miliar data SIM card gitu. Atau mungkin dia ngebocorinnya udah kayak nomor-nomor yang udah mati gitu, misal nomor tahun 80-an 70-an yang orangnya juga udah innalillahi gitu, yang HP-nya juga udah nggak dipakai. Siapa tahu kan dari sejauh itu diambil. Terus kalau bisa jadi. kalau 300.000 tuh apa? SIM card juga? Iya. SIM card. Oh, katanya SIM card. Oh, oke. Kalau mungkin 300.000 ini lebih ke data yang baru kali ya, data yang benar-benar bisa ngancam kita gitu. Mungkin kayak diambil dari 10 tahun terakhir kali, yang kira-kiranya tuh nomornya masih valid dan masih aktif. Gitu mungkin dari gua gitu. Tapi kalau berdasarkan yang saya nonton dari Om Deddy, pokoknya kiblat kebenaranku adalah podcast Om Deddy. Sumber kebenaran paling valid. Nah. Maksudnya dari kan di podcast Deddy Corbuzier kan pernah sempat mengundang white hat hacker kan? Ya. Yang kemarin itu kan sebenarnya kita nggak bisa tahu itu data yang 1,3 miliar, berapa ratus ribu, berapa juta itu valid atau enggak. Itu harus dicek dulu apakah cuma auto generate kah, sembarang namanya. Mungkin dari 1,3 miliar cuma 10.000 yang betul, kan bisa gitu. Jadi kita nggak bisa tahu antara yang ini bilang 1,3 M, terus hacker yang lainnya bilang cuma 300.000. Itu enggak, itu harus diteliti lagi, diolah, biar bisa tahu, oh ini yang benar-benar ada, ini yang enggak, yang fiktif gitu. Make sense. Kata white hacker itu yang diwawancara Om Deddy kan lebih lebih valid dia emang dibanding bisa dipercaya, lebih valid dia iya, daripada dibanding saya. Benar. Nggak salah. Iya. Kasian juga bintang tamu kita. Enggak, dia apa-apa. sudah biasa begitu. Udah biasa. Siaran. Oke lah, kita lanjut. Oke, jadi di segmen ini segmennya namanya pantauan. Pantau. Pantoa itu pantoa. Ah. Pantoa. Ngapain tuh? Jadi di segmen pantoa itu sok tahu. Oh. Jadi kita membahas tentang dunia pekerjaan, kuliah, gitu-gitulah. Jadi oke, di segmen pantoa ini karena kan kebetulan si Nur ini kan kuliah di jurusan cyber security yang mana kemarin itu sedang hype-nya sih, beritanya tentang cyber security lagi tingginya. Nah, makanya kita mengundang dia supaya kita tahu nih bagaimana cara membobol ATM. Iya. Bukan dong. Bukan. Untuk Itu lebih ke rampok sih. Itu rampok. Iya. Bukan membobol ATM, Bay. Membobol hati dia, ya. Iya. Malu. Boleh. Jadi gini. Oke. Jadi lu kuliah di cyber security dan tahun berapa masuknya, Nur? Bentar, tadi nama sesinya apa? Pantonim. Pantoa. Nama segmennya. Kita gini dong. Lah, kalau Pantoa mah Pantomim. buat masjid, Bay, Pantoa. Hah? Toa. Lanjut lah, Bay. Ya, jangan tebak-tebakan lagi. Kita lanjut. Durasi. Oke. Lu itu masuk di cyber security maksudnya masuk kuliahnya? 2018.
2018. Ya. Oke. Iya. Di kampus kalau Di- mau sebutkan nggak apa-apa, kalau nggak mau sebutkan juga nggak apa-apa sih. Bina Tapi Nusantara, nanti gua woi. sebutin sih. Binus. Asik. Binus. Yes. Binus Pride. Binus Pride. Oke, siap. Ah, kenapa sih lu kepikiran untuk masuk di jurusan cyber security? Kan biasanya kalau anak-anak SMA, apalagi kalau yang memang dia suka dengan komputer, paling mentok itu kan biasanya informatika, sistem informasi, gitu kan. Kenapa kok lu itu kepikiran, gue mau masuk cyber security deh? Atau karena ada cybernya lu jadi tertarik ya? Saya mau jadi cyber. Apa security-nya? Oh iya, tapi gitu. Gimana awalnya lu bisa tertarik, bisa masuk di jurusan cyber security? Tapi bener sih, alasan masuk tuh karena itu, salah satunya karena namanya keren. Anjir, cyber security kan. Bagus. Wah, Mudah sekali Anda ditebak. namanya keren sekali gitu kan. Tapi kalau alasan jujurnya nih, anjir ini jujur ya, alasan jujurnya karena pas gue SMA tuh ya kemakan iklan, bay. Kemakan iklan. Kurban iklan. Jadi Binus tuh pas SMA tuh dia datangin gitu ke sekolah-sekolah SMA. Nah, dia kasih seminar lah ke anak-anak yang kelas 3 yang bentar lagi lulus gitu kan. Dan dia bawa pamflet gitu Binus itu, kayak diliatin lah kita jurusan-jurusan yang ada apa aja tuh mereka kan. Kasih ke kita tek. Dia udah selesai sambil presentasi, gue sambil ngeliat pamfletnya apa nih yang IT gitu kan. Ada IT, ada mobile, ada game, terus paling bawah gitu cyber security gitu. Terus gua anjir, nih baru nih cyber security nih gitu kan. Gua penasaran, gua datangin ke depan pas udah selesai ngomong itu, gua tanya, "Kak, ini kalau cyber security itu kira-kira tentang apa ya kuliahnya?" gitu kan. Terus dijelasin lah, ini jurusan termasuk baru juga sih di Binus gitu. Dia cerita. Ya udah, dari situ gue kemakan marketing gitu, baik, makan marketing. Iya gimana ya? Berarti Binus SPG-nya tuh beneran works, cuy. Kalah lah yang Setara SPG rokok. SPG Yakult. Iya, SPG SPG rokok. rokok, baik. Oh. SPG rokok kan harus pakai seksi gitu, Binus enggak, pakai alma mater gitu. Udah terpancing. Masa Anda mau lihat marketing mereka pakai baju kayak gitu, kan? Tolong jangan luluskan orang ini. Maaf Pak. Bercanda. Maaf Pak Rektor. Oke. Ya gitulah. Jadi kan berarti, lu berarti awalnya memang nggak ada ekspektasi apa-apa ya? Lu masuk di cyber security, lu bahkan nggak tahu dulu ya cyber security apa kan? Karena marketing itu. Ya itu pulangnya gue langsung cari di Google gitu. Kampus yang ada jurusan cyber security gitu. Dan yang ada S1-nya tuh cuma Binus, yang kayak S2 ada tapi di ITB gitu. Terus habis itu kayak cari prospek pekerjaan cyber security ya segitu, gue beneran ngulik gitu karena kayaknya asik deh gitu kan ngehack gitu. Terus ngomong sama ayah gue yang dia juga IT gitu kan. Ya udah, kayak bagus lah, bisa. Udah masuk akhirnya gitu. Oke, sip. Terus dan kasih miring, masuk suaraku di situ nanti. Berantem dong. Bocor. Makanya saya kasih begini. Bocor atau data ini. Enggak apa-apa. Asalkan jangan data aja bocor. Iya. Enggak apa-apa sih. Gak apa-apa. Dan bukan pejabat juga nih, bocor aja, yang penting uangku aman. Aduh. Oke, kan lu nggak ada ekspektasi nih pas lu masuk di cyber security. Gimana pas tahun-tahun pertama itu lu bisa keep up kah, atau lu kayaknya bukan di sini deh tempat gue. Kayaknya salah jurusan ya. Nah, ya. Kalau Gimana? Kan tahun pertama tuh masih ini sih general gitu sih, kayaknya gitu deh sebuah kampus. Tahun pertama tuh masih ada yang namanya pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus masih ada ya kewarganegaraan gitu-gitu tuh masih ada tuh. Terus kalau nggak salah ada juga ini olahraga penjas juga ada tuh kalau nggak salah.
Enggak. Kuliah lu ada Enggak olahraga enggak. penjara. Ya itu Jangan-jangan lu pendidikan olahraga ini. harus aktif sebagai hacker kan harus bisa lari dari polisi gitu Oh, kan. iya. Ya. Masuk akal. Oke. Enggak. Berarti masih gampang lah ya waktu awal-awal masuk. Justru susah karena salah satu awal tuh semester awal gue inget ada namanya algoritma programming ya. Dan itu kan logik ya, maksudnya kayak programming itu kan yang dilatih logiknya. Kita dikasih soal kayak hacker rank, ya buat yang nggak tahu hacker rank kayak adalah soal cerita disuruh ngapain, outputnya apa, terus nanti kita coba bikin outputnya biar kayak gitu, logiknya kira-kira mirip gitu. Nah itu dulu gue susah untuk mikir suatu soal cerita yang ada dijadiin suatu logic programming itu gue nggak bisa itu tricky banget lah. Jadi selama 1 semester tuh ya susah, kayak gue lebih sering kerja bareng teman gitu, kayak bukan nyontek ya, tapi kayak kerja bareng aja gitu. Ini kayak gimana sih kira-kira logiknya, ini kayak gimana sih kira-kira, kayak gitu aja. Itu nilai jelek itu 6 SKS anjir, 6 SKS. Wow. Nilai gue C. Wah nurunin banget tuh baru semester 1 udah. Gede banget. Iya makanya baru semester 1 udah C aja gitu yang 6 SKS. Susah itu di situ. Berarti pressure-nya dari semester 1 ya? Apa? Pressure-nya kuliah di jurusan cyber security itu dari semester 1. Ya mungkin dari pengalamannya Nur begitu mungkin. Jadi Iya. memang apa kerja soal pemrograman yang soal cerita itu susah. Menurutku juga begitu. Gitu. Memang apa bahasanya? Goblok. Kalau itu kan susah, memang bodoh itu. Apalagi kalau ada waktunya kan, biasanya kan kalau kira begitu kan atau soal begitu kan ada waktunya kan. Iya. Terus dari apa namanya? Dari yang soal itu masih dihitung lagi performanya, kadang execution time-nya terus dihitung. Benar. Misalnya lebih dari 1 milisecond atau lebih dari 1 detik itu sudah terlalu lama itu sebenarnya. Benar. 2 detik, 3 detik, apalagi 10 detik. Program apa itu? Iya. Nah kalau gue dulu tiap minggu gitu, tiap minggu tuh dikasih, pokoknya dari Senin malam sampai Sabtu atau Minggu jam 11.59 itu kita dikasih waktu untuk nyelesain 4 soal semacam hacker yang gitu, tapi dibuat sama binusnya gitu. Adalah pokoknya website buat submit dia buat apanya. Dari 4 soal ini tuh dia selalu ngasih 1 susah, 2 gampang, 1 medium gitu. Jadi setidaknya kita tuh diekspektasiin untuk kelar 2, setidaknya kelar 2 dalam waktu seminggu. Gitu terus tuh selama 1 semester. Tiap minggu ada gitu terus. Tapi harusnya outputnya kita bisa jadi lebih lebih expert, karena basicnya kita, fundamentalnya kita jadi bisa lebih kuat kan. Harusnya gitu, tapi Harusnya gitu. Expectednya gitu kan. Tapi kan namanya mahasiswa dan Manusia, mahasiswi iya. kan ada aja jalan pinter ya gitu kan. Betul. Beda-beda lah, nggak semua orang pintarnya di situ. Iya. Nah, ngomong-ngomong kan, lu udah nyebutin tadi kalau di kuliah lu ada satu mata kuliah yang namanya pemrograman dasar, which is lagi Jaksel gua anjir. Yang mana? Formal sekali. Yang mana itu apa namanya? Itu mata pelajaran yang hampir dipelajari semua mahasiswa yang jurusan IT. Benar. Nah, kalau di cyber security selain itu apa lagi yang mata kuliahnya? Mata pelajaran biologi. mata kuliahnya di cyber security itu apa? Itu tahun kedua sih, semester 3 gitu. Gue ingat awal-awal namanya secure web programming. Nah, jadi buat Kominfo ya yang masih bisa kayak harus belajar ngambil 2 SKS aja, secure web programming gitu. Itu basic sih. Gue bukan ngeledek nih. Aduh, tadi kira gue ngeledek, gue tuh ngasih ini gitulah ya. Nah, jadi secure web programming itu konsepnya adalah ya lu disuruh bikin website front end, back end
sama waktu itu ada kayak disuruh setup server gitu juga sama dosennya, dikasih kayak satu kelompok gitu. Nah ya udah buat aja website yang terserah lah mau websitenya apa gitu, yang penting ada fitur bla 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 bla. Terus ya udah dibikin aman gitu. Pokoknya waktu itu indikasi dia aman adalah yang gua inget ya, itu SQL injection. Dia aman dari SQL injection. Terus dia aman dari cross resource sharing forgery, CRSF apa kok nggak salah, atau CSRF gue lupa. Sama satu lagi ada namanya XSS, dia tuh kayak injection JavaScript gitu. Tiga fundamental ini dia harus aman website kita dari itu gitu. Nah itu belajarnya gimana, itu ada di labnya. Jadi ada 2 bagian, ada lab, ada satu teori. Nah yang lab ini kita praktek beneran kayak ya udah coba nih ada SQL injection, habis itu gimana caranya biar aman dari websitenya gitu-gitu. Oke gitulah, itu 1 semester dikasih project, kasih kelompok nih yang kelasnya ya, kasih project kasih kelompok nih bikin website nih ntar pas deket-deket akhir semester disuruh kumpulin, habis itu presentasiin gitu. Nah itu kan web apa tadi, web programming security, web security programming, Secure web programming. secure web programming, Uh-uh. ya, secure-nya lah. Terus ada mata kuliah apa lagi? Nah, selain itu? secure web programming satu lagi aja itu gue lupa namanya apa, tapi satu lagi itu penetration testing aja gitu. Tentang pen test. Jadi di secure web programming kan kita suruh bikin website yang aman dari 3 tadi kan, yang SQL, XSS sama CSRF. Nah, di penetration class ini kita justru disuruh melakukan hal sebalik ya. Kita disuruh bisa ngeeksploitasi tadi SQL injection, XSS sama CSRF. Nah, di situ kita pakai ya udah pakai tools aja gitu. Jadi ada namanya operating system tuh Kali Linux untuk tools yang biasa dipakai sama hacker, tools basic sih sebenarnya. Nah, itu kayak kita disuruh install di virtual machine apa bla bla bla. Nanti sama ada lab, ada kelas. Nah, di labnya itu di situ kita belajar kayak ini ada website dibikinin sama asisten labnya kelas itu. Udah kita coba mainin SQL injection apa pakai toolsnya semuanya gitulah, yang 3 thread dasar ini suruh mainin, suruh apa dikasih tahu taktiknya apa. Terus kalau yang kelas tuh gue lupa deh, kayaknya lebih ke teori-teorinya lah, kayak kenapa sih ini bisa terjadi, kenapa sih ini salah satu hal yang dasar tapi penting gitu. Sama lah paling kalau pas lab nanti akhir-akhirnya kita ada disuruh ujian, disuruh ngetes, suruh apa kayak gitu sih. Jadi disuruh belajar bertahan sambil disuruh Benar, benar. imbang. Bisa dua-duanya. Sama ada satu lagi tuh gue baru inget namanya network administration apa. Kalau di si network ini kita belajarnya ya keamanan jaringan. Jadi secara pembagian physical sih, kayak kita kan ada endpoint nih yang wifi, ngambil wifi endpoint. Nah itu tuh gimana caranya biar kalau misalnya ada hacker yang bisa ngakses physically nih ke endpoint, jadi kita kayak harus gimana misah endpoint gitu. Jadi pada saat nyampe ke let's say ke gua, ke lu, itu tuh udah beneran aman gitu. Jadi kayak mereka nyediain ada namanya honeypot honeybox gue lupa. Apa sandbox ya gue lupa lah. Pokoknya tempat kalau misalnya hacker nyerang, ntar di dragnya ke sini. Nanti kalau ini untuk orang-orang biasa, jadi kalau misalnya ada serangan, hackernya ke redirect ke sana, kitanya aman. Pokoknya kayak gitulah, itu ada belajar gitu juga network gitu. Menarik. Terus apa lagi mata kuliah yang mungkin yang khusus deh selain 3 itu, apa ada lagi kah yang selain itu di kuliah cyber security? Ada sih. Mungkin kan teman-teman yang mau masuk cyber security kan jadi ada gambaran kan? Cuma karena kena marketing dan karena namanya keren ya. Iya. Itu sih menurut gua yang paling penting dari semuanya adalah pelajaran ini kewarganegaraan dari semuanya. Wah betul. Iya, karena percuma kita pintar
dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak ada sifat-sifat ya Pancasila itu pada diri kita. Iya, betul. Jadi nasionalisme untuk podcast- sekali. Ya, untuk podcast kali ini selesai sampai di sini. Oke. Paling itu ya, apa itu jadi mata kuliah yang mungkin jadi core-nya di cyber Iya, security. 3 itulah kurang lebih 3 itu tiga yang jadi core. Ya sama adalah kita belajar juga teknik phishing. Jadi ada sih gue inget satu sesi di mana kita diajarin pakai tools tuh di Kali Linux untuk nge-create halaman Facebook. Tapi halaman Facebooknya tuh dia real kayak Facebook asli login. Tapi kayak ya domainnya beda dikit. Sama kalau misalnya orang klik login itu bakal ngirim ke server kita dan kita dapat tuh username sama password dia. Itu sih asik sih, kayak bisa coba-coba bikin web bohongan terus nanti kirim ke siapa gitu, lihat aja siapa yang kemakan gitu, kayak gitu sih ada tuh. Boleh lu ajarin boleh kita. jelaskan kita. Ajarin kita. Nanti itu off air. Lu boleh jelasin lah. Tadi kan lu sebutin phishing. Mungkin masih banyak orang yang yang belum mengerti apa itu phishing. Bukan kencing. baru Itu gue mau pesing. kesana jokesnya. Gampang kan jokes gua? Boleh jelasin secara singkat lah. Oke. Phishing itu apa? Bagaimana mungkin kiat-kiat menghindari phishing? Oke. Kiat-kiat. Biar gue terlihat profesional, menurut support menurut support Microsoft ya, phishing atau memancing adalah sebuah attack yang mencoba untuk mengambil uang atau identity kalian dengan mendapatkan personal information kalian. Nah, kalau secara formalnya gitu, aduh terang banget lagi. Ya, tapi secara prakteknya sebenarnya phishing itu ya kayak tadi ya, kayak penjelasannya. Secara prakteknya tuh gimana? Prakteknya adalah dia lebih ke social engineering. Social engineering itu ada lagi suatu kayak suatu paham gitu di cyber security di mana kita tuh memanfaatkan kelemahan yang ada di manusia. Karena kan ya seaman-amannya sistem tetap titik paling lemahnya kan manusia. Itu kita dalam tanda kutip kayak mengenali orangnya, kayak misal Bayu lu suka gue nggak tahu sih, lu suka nge-gym misal akhir-akhir ini, terus kayak gue tahu lu bokek gitu kan, nyari tempat gym yang murah, ya udah gue kirimin lu email yang pakai link isinya kayak list gym murah di daerah deket lu. Terus kayak misalnya lu klik itu, terus di salah satu itu kayak minta lu suruh daftar lah atau apalah untuk ngelihat kontennya, dan lu kemakan nih. Ya udahlah, gue mau daftar lah, masukin email, masukin password atau apa. Ya udah dari situ gue bisa dapet kan email lu, gue bisa dapet password lu. Atau yang lebih make sense lagi, pada saat dia redirect ke page Facebook untuk ngebuka itu. Tapi page Facebooknya kayak gue bilang tadi, dia bukan Facebook asli, Facebook yang dibikin sama hacker ya. Jadi dia nge-intercept koneksi antara lu pas lu masukin username password, lu kira lu masukin ke Facebook, dan bener dia nge-redirectnya ke page Facebook yang gym murah tadi di lokasi lu. Tapi si hackernya juga at the same time ngedapetin data username lu, password lu. Nah itu sama dia bakal dia pakai untuk coba masuk ke sosial media lu lainnya yang lebih intim, kayak ya mungkin bisa aja kalau lu old school lu pakai password yang sama nih, password Facebook lu pakai buat password akun bank kali kan, sekarang bank ada di aplikasi kan, mungkin sama atau apa. Dan dia biasanya dari situ akan ngebuat list kayak let's say Bayu passwordnya adalah toli 123 atau enggak toli habis itu tanggal lahirnya. Ya udah dari situ dia bikin list, dia tahu kalau Bayu tinggalnya toli lahir segini. Ya udah dari situ dia kayak cobain kombinasi of password. Kayak ada namanya password library gitu, dulu gue juga pernah belajar sih. Jadi dia kayak ngacak dari kata-kata keyword tadi, terus ya udah dia cobain aja dari keywordnya dimasukin langsung. Ini bisa nggak. Kalau misalnya bisa, oke, dia dapat password lain. Kalau enggak ya dia tetap lagi ngulik lagi, phishing lagi gitu. Itu guys. Menarik. Kamu jadi mau belajar? Kayaknya
Saya yang salah jurusan ya, harusnya saya masuk gini. Wah. Oke, apa lagi? Kamu mau tanya apa, Li? Mumpung ada orang apa namanya yang lulusan saya security. Ini kan kalau orang kuliah itu kan mau dapat kerja selain ilmu. Nah, prospek kerja setelah selesai dari cyber security itu apa semua? Oh, bagus. Pertanyaan yang bagus. Selain kerja di Kominfo ya, sama Iya, di iya. Polri. Ya, prospek setelah lulus tuh ya jadi buronan ya, seperti Bjorka ya. Tapi bentar deh, kalau gue lihat dari temen-temen gue, ya banyak sih yang lari ke swasta banyak. Contohnya yang paling gampang itu ada istilahnya blue team sama red team. Kalau dalam cyber blue team itu tadi yang jagain, yang ngamanin, yang bertahan. Kalau red team ini yang nyerang, kayak dia yang nge-hack dan lain-lain. Nah biasanya kalau kayak startup dan unicorn gitu, mereka butuh nih dua ini, blue team sama red team. Kalau blue team ya jelas lah ya untuk kayak ngamanin aplikasi lah, atau ngamanin website mereka, produk mereka lah, apapun itu. Dan kalau red team itu yang sebalik ya, dia yang bakal nguji apa yang udah dibikin sama blue team. Istilahnya kalau kita mobile tuh QA-nya, bay. Si red team ini QA-nya Ya. gitu. Oh iya. Ya, blue team ini kita lah developer yang udah capek-capek bikin gitu kan, diserang. Ya kayak gitulah. Kayak gitu sih. Kalau secara spesifik mungkin ada penetration tester kalau red team. Kalau blue team ya kayak ya web security atau apa gitu. Gue juga kurang tahu kalau blue team apa. Terus paling ada research analyst, kayak dia salah satu yang nge-analis, risk analyst, dia yang nge-analis resiko-resiko ancaman cyber yang bisa terjadi nih di dalam produk kita gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini kan selama lu kuliah kan belajar hack kan? Ya, Pernah dipraktekin nggak? Ke teman kah? Maksudnya Iseng. ya enggak di dalam kuliah gitu. Nah, yang iseng-iseng ke teman kah? Ke keluarga? Atau mungkin ke Kominfo? Yo. kalau jujur gue pernah sih praktekin ke website yang agak lemah gitu. Kan bisa ya sebenarnya. Ada waktu tuh cara untuk ngecek apakah suatu website tuh aman dari SQL injection atau enggak. SQL injection tuh paling basic lah pokoknya. Itu semua web developer harusnya udah tahu lah dari sananya, itu paling basic. Dan gampang juga, mitigasinya tuh gampang. Dan ya kita diajarin sama aslabnya, asisten labnya tuh cara ngedetect gimana ini web, kira-kira ada nggak sih website yang nggak aman gitu. Ada kayak Google Dorking, bisa pakai Google Dorking kayak tanda tanya atau apa gitu, bla bla bla, gue lupa. Ya udah, cari, ntar bakal keluar nih list. Kan biasa lah Google kan keluar beberapa website yang nggak aman. Kita cobain waktu itu, masuk, cobain, habis itu cobain SQL injection, dapat atau enggak. Ada beberapa website yang dapat dalam artian pas gua masukin query SQL ya, itu dia kayak nge-redirect ke suatu hal, tapi nggak sampai dapat database atau apa gitu, nggak. Cuma kayak apa ya, kayak anjir beneran nih ilmu gua kepake nih, bisa deh untuk main-main website gitu doang. Gitu doang, nggak ada ngapain. Kepake juga. Padahal tuh nge-redirectnya tuh ke page yang kita bisa pencet sendiri gitu, tapi kayak pakai query gitu, anjir bisa nih gitu. Jadi merasa orang paling jenius di dunia. Tahu gak sih lu yang hackerman? Ya, langsung merasa gitu. Iya, Hackerman. I'm hacker. Langsung pakai topeng gitu. Gitu. Apa? Kau masih ada mau tanya lagi? Pertanyaan penutup lah. Oh. Yes. Belum. Iya makanya coba. Mending kau dulu. Begini. Di teman-teman lu, di angkatan lu paling tidak ada nggak sih yang apa namanya? Yang nanya di grup misalnya di grup WhatsApp. Betul Di nih. grup WhatsApp. Tiba-tiba mungkin kan lu udah lulus kan sekarang. Terus ada di grup WhatsApp lu, grup angkatan, tiba-tiba ada muncul notif sih. Ting. Guys, ada yang bisa nge-hack FB nggak? Wah itu, wah. Atau ini
Ada yang bisa ngembaliin password IG nggak? Iya, IG yang kena hack ya. Gua aja yang bukan cyber security banyak yang nanya gitu, coy. Tapi kalau IG kena hack make sense lah. Maksud gua kayak dia nanya ke cyber security IG yang kena hack, oke lah. Iya. Oke lah, itu masih make sense. Maksudnya bukan dari orang luar tapi dari dalam cyber security lo sendiri. Kalau di grup besar sih kayaknya nggak pernah. Tapi kalau secara personal kayak misalnya gua temenan sama ini nih, kita sama-sama cyber, ya udah kayak cerita sama dia, kayaknya ada deh yang kayak gitu. Gua gini-gini gimana sih? Ini harus ke siapa sih anjir gitu kayak kan kalau di grup besar kan malu ya diliatin, kan ada dosen, ada dosennya kayak masa lu udah gua ajarin 4 tahun kagak bisa sih. Ilmunya nggak diserap sama mahasiswanya. Datang absen doang. Kan biasa saya juga begitu, saya kan anak informatika kan basicnya kan bukan untuk hacking, walaupun memang kita diajarkan untuk mungkin beberapa ada keamanan jaringan dan lain-lain, tapi itu kan enggak menjurus kan, itu kan cuma basic. Ya, enggak spesifik. Tetap saja ada yang bertanya, guys, ada yang bisa hack FB, guys, ada yang bisa mengembalikan Instagram yang hilang. Anda lapor ke Instagramnya. Iya. Tapi ada loh, Bay. Maksudnya kayak waktu itu ada sih. Ini gue posisinya belum mulai kuliah, Bay. Gue baru kelar ospek, baru kelar pengenalan kampus nih. Baru kelar pengenalan kampus BINUS, belum masuk. Gue kayak share story gitulah habis selesai hari terakhir pengenalan kampus. Terus temen SMA gue nanya, itu lu kuliah di BINUS ya, jurusan apa? Terus gue bilang, ya nih gue cyber security, sebulan atau 2 bulan abis ospek nih bakal mulai kuliah gitu, gue bilang gitu. Terus dia bilang, wih cyber security, bisa dong ya ntar kalau misalnya IG gue kena hack gue ke lu. Lah gue belum mulai kuliah loh, udah ditantangin gitu, udah ditagih gitu. Tolonglah, kuliah aja belum. Makanya tolonglah masyarakat, tolong. Ya perlu dibedakan mana yang cyber security, mana yang IT, mana tukang servis, tukang AC. Pasti pernah kan? Betul. Anak IT ditanya, bisa benerin printer nggak? Jauh. Install laptop bisa? Bahkan saya pernah lalu ditanya, ini mas, HP ku rusak, bisa diperbaiki? Lo. Kan servis dong. Bukan tanggung jawab saya dong. Tanggung jawab saya dong. Memang masyarakat Mas 62 itu lucu-lucu. Kalau nanya gini pernah nggak, Bay? Ini chat gue dari doi cuma di-read doang, bisa tolong dibantu nggak? Ya. Nah itu pengalaman gue sih. Aduh. Gue juga belum bisa mecahin gimana tuh. Same. Nggak apa-apa, Bay. Lu gimana? Alah. Same. Oke. Kan di setiap kuliah kan pasti ada tugas akhir. Tugas akhir lu skripsi kan, lu S1 skripsi kan, berarti tugas akhir seorang mahasiswa cyber security itu gimana? Membahas apa deh? Jadi sepertinya dia lupa. Dia baru lulus tahun ini tahu. Itu apa? Boleh. Cahaya itu berpindah-pindah. Dia buka folder deskripsi. Gue lupa. Anda baru lulus kuliah ya? Iya, literally baru sebulan yang lalu gue sidang. Jadi tolong untuk dosen pembimbing Rahman Nur, tolong pertimbangkan kembali. Udah keluar kok, surat keterangan lulusnya udah keluar kok. Selamat. Oke, apa? Ini jadi skripsi gue tuh judulnya deteksi email phishing di webmail Gmail menggunakan ekstensi Chrome dengan machine learning. Anjay nggak tuh? Asik ya. Kompleks banget gila. Dan itu gue lancar aja gitu karena masih fresh kan, sebulan yang lalu tuh gue nggak baca sama sekali, ini fresh. Oke, siap. Percaya kok gue. Dikat kan tadi bayang. Lightingnya berbeda dikat kan. Boleh diatur sih. Nggak usah. Oke, lanjut. Ya pokoknya alasan apa ya, paling alasan mengambil topik ini tuh karena
Awalnya sih sebenarnya gini. Awalnya sebenarnya coba-coba. Nggak. Awalnya sebenarnya kita cuma mau ngambil tentang mendeteksi email phishing doang apa? Mendeteksi email phishing dengan machine learning apa? Ya gue bilang kita karena di BINUS tuh boleh kayak maksimal bertiga gitu, skripsinya satu kelompok dan gue bertiga kebetulan. Nah, awalnya itu. Sorry motong. Itu kalau misalnya apa kan di BINUS kan boleh skripsian berkelompok kan istilahnya. Iya. Nah itu misalnya kan kita ngerjain satu project bareng-bareng. Nah itu berarti yang dibahas masing-masing gimana tuh pembagiannya? Apakah beda metode atau pembahasannya aja yang beda? Misalnya lu kan di email phishing tadi lu bagian apanya, teman lu bagian apanya itu gimana tuh? Oh, kalau itu lebih ke ini aja sih, pinter-pinter kita sebagai anggota kelompok baginya sih, kayak gimana ya? Ya pinter-pinter aja gitu. Kita kan bertiga nih, kan pasti ada lah yang lebih jago di teknikal, ada yang lebih teliti di penulisan. Ya udah kayak bagi aja mana kira-kira yang bakal di teknikal sama mana kira-kira yang bakal lebih fokus ke penulisan. Terus kalau misalnya ntar ada perubahan dari dosen, dia yang langsung langsung diganti di skripsinya, kayak gitu-gitu sih. Sorry, berarti di skripsi lu itu pas sidang majunya bertiga atau satu-satu? Kan kalau gue sih ada presentasi dulu nih, presentasiin secara overview tentang apa skripsinya itu bertiga. Tapi pada saat sidang ditanyanya satu-satu tetap. Jadi tetap harus ngerti apa yang kita tulis tuh, walaupun misal gue nggak megang teknikal, gue cuma nulis aja dan rapiin skripsi, tapi gue juga harus paham apa yang dibahas di situ, luar dalam lah setidaknya harus paham apa yang dikerjain gitu. Ini juga ya, apa namanya, bisa berkelompok begitu. Tapi hitungannya sama sih saja. Iya. Karena di ujinya tuh tetap satu-satu. Iya. Tapi cuman kerjanya bareng-bareng. iya, kalau soalnya tuh kalau saya lalu ada temanku memang yang yang nggak berkelompok sih istilahnya, dia satu objek penelitian yang sama. Oh bisa? Iya sama, tapi metodenya beda. Ya. Karena di tempatku nggak bisa berkelompok begitu. Sama sih. Game A mereka kan bikin game, jadi yang satu bahas ininya, yang satu bahas ini, jadi beda tetap, jadi nggak dalam lingkup yang sama. Malah saya juga baru tahu kalau ternyata skripsi bisa berkelompok. Mungkin memang di dunia beda sih. Regulasi. Aneh bang, beda sendiri. Enak sih seharusnya. Oke lanjut tentang skripsi lo deh. Ya langsung inti ya. Ya pokoknya ngambil topik ini ya secara garis besar, alasannya ya itu sih karena sebenarnya lebih ke dikasih ide sama dosen pembimbing, kayak kamu kalau cuma ngedeteksi email phishing dengan menggunakan machine learning doang tuh agak kurang nih manfaatnya untuk masyarakat luas. Soalnya kan salah satu hal yang dinilai di dalam skripsi itu apakah manfaatnya bisa digunakan dan dirasakan oleh masyarakat luas gitu. Ya udah dia kasih masukan, kayak ada tuh dulu angkatan sebelum kamu, anak bimbingan saya juga tuh, dia deteksinya pakai Chrome extension. Jadi pas buka emailnya terus kayak bisa ngecek gitu dia phishing atau enggak kayak gitu. Mungkin kamu bisa jadiin referensi. Ya udah dari situ kita kepikiran asik juga kali ya kalau misalnya bikin kayak gitu. Tapi itu kita bukan plagiat ya, kita nggak ngelihat malah sampai gue dari pas awal bimbingan sampai detik ini sekarang udah selesai sidang, udah lulus, itu belum nggak sama sekali ngelihat si skripsi angkatan ini. Kita aja nggak nemu gitu di perpustakaan BINUS, nggak nemu skripsi angkatan sebelum kita ini yang ngebahas ini. Jadi kita cuma ya beneran ngelakuin research kita sendiri sih akhirnya, kayak lihat YouTube, lihat apa, dan kebetulan memang temen gua ini dia dulunya tuh adalah bangkit gitu, long story short ngambil kelas tentang machine learning, jadi dia udah paham lah luar dalam machine learning. Dan gua waktu itu role-nya adalah ngambil ini aja sih, bikinin Chrome extensionnya, jadi kayak secara front end pakai JavaScript, HTML, CSS gitu. Terus teman satu lagi lebih fokus ke penulisan
ya dia lebih fokus ke penulisan sama kayak yang ngurusin presentasi, ngurusin ya semualah, semua hal-hal yang tentang kerapian tuh ke dia gitu. Menarik. Jadi inti dari skripsi lu itu berarti biar orang jadi nggak tertipu sama email phishing. Tiba-tiba kan biasa selamat Anda Dapatkan ini, dapat itu. Sebenarnya kalau secara tujuan sebenarnya kalau secara tujuan tuh ini sih kita mau memudahkan ini aja sih orang awam dan orang luas gitu ya. Ya untuk ini aja sih, untuk mastiin email yang dia terima tuh phishing atau enggak gitu. Itu aja sih tujuannya, biar orang tuh mudah ngegunainnya. Jadi kayak misal gua yang nggak tahu apapun tentang phishing tuh apa, ya tinggal one click doang di extensionnya sambil buka email udah gitu, kayak oke, ini email aman gitu. Sangat bermanfaat ya. Mantap. Thank you lah. Oke, kan kita sudah mendengar penjabaran skripsinya keren banget, keren sekali. Jadi sekarang kita tanya, Anda kerja apa sekarang? Ya sebenarnya yang tadi kan saya tanya prospek kerjanya ini. Sebenarnya pekerjaan apakah sesuai dengan yang dia katakan? Makanya ini. Sebenarnya pekerjaan saya nggak melenceng jauh ya dari jurusan. Betul. Sekarang saya itu kerjanya sebagai iOS developer. Bagus. Nah, sebenarnya ini ada nyambungnya. Kenapa gua milihnya iOS developer, kenapa nggak Android? Karena secara security iOS yang milik Apple kan kita tahu lebih aman gitu kan, lebih aman dari cyber security threat dibandingin Android. Dimana Android kan sangat open source means banyak orang yang campur tangan, means ya banyak lah ada kayak leak, bukan leak sih, kemungkinan potensial threat yang di open source orang lain. Kalau iOS kan memang dipegang Apple doang nih, di kapitalisasi Apple doang. Jadi harusnya lebih aman karena yang kerja engineers Apple. Jadi cyber security threat-nya lebih kecil. Dan untuk ke user ya at the end of the day ya aman gitu. Anjir gue nemu tuh barusan tuh alasan itu, Bay. Bagus. Kan Anda memang sudah terlatih kayak gitu ya. Anda sudah terlatih. Memang begitu, kalau di Apple memang regulasinya lebih strict gitu daripada kalau kita mau upload di App Store apa segala macam. Benar. Gitu sih. Gitu. Jadi buktikan anak cyber security ini tidak melanjutkan pekerjaannya. Nggak apa-apa sih, kan banyak juga orang yang yang pivot lah istilahnya, pivot dari kuliahnya apa tapi kerjanya apa, banyak yang pivot dari kerjaan A tiba-tiba misalnya juga yang programmer tiba-tiba jadi desainer, desainer jadi programmer, jadi project manager, banyak. Ada juga dari programmer tiba-tiba jadi DPR ya. Iya. Ya nggak salah sih. Ada juga penyanyi artis kan jadi DPR. Iya. Ya nggak salah sih, dia dari yang awalnya sama-sama menyuarakan kan, dia kalau nyanyi menyuarakan suara sendiri, sekarang DPR menyuarakan suara rakyat gitu kan. Iya. Ya. Meskipun rakyat dia sendiri kan. Iya, betul. Gue baru mau kesana. suara sumbang. Kenapa? Padahal kita membahas cyber security, tapi kenapa tidak aman gitu ya? Oke, kalau masih ada lagi yang mau tanya nih? Kayaknya cukup. Kalau saya. Cukup. Pertanyaan tutup? Sudah tadi. Oke. Kayaknya juga sudah. Ini kita sudah hampir 1 jam. Tek berapa lama sih? 53 menit ya. 54 menit. Oh iya. 54 menit. 54. Iya, 54 menit. Iya. Oke, kalau begitu thank you banget Nur sudah mau diundang di podcast kita yang tidak terkenal ini. Ya, Aduh. Jangan bosan-bosan untuk paling nanti kalau kita butuh tema yang kita pusing mau cari narasumber siapa. Ya paling ya. Bisa. Kan Andi udah 2 kali. Nah, Andi sudah 2 kali. Bisa. Betul, Anda 2 kali lagi. 3 kali dapat piring cantik. Waduh, piring cantik, Bay, bukan wanita cantik. Wah, itu juga saya lagi cari dong. Ngapain saya kasih ke Anda?
Saya juga lagi nyari gitu. Oke, thank you untuk Nur sudah Thank you mau guys, hadir sudah di ngundang gua. podcast Binte. Dan jangan bosan-bosan untuk diundang lagi. Pasti. Oke, Dengan senang hati. untuk teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.